You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kembali pada hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk menikmati ibadah. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dalam masa muda kami. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur boleh melayani kalian pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya kenalan dulu, nama saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta. Dan ini kesempatan sudah sekian lama ya, Kak Alex nggak ke SMA 12, bisa ketemu lagi dengan adik-adik di tempat ini. Saya alumni dari Universitas Indonesia, jurusan ilmu komunikasi. Tapi saya selesai kuliah jauh waktu tahun 90-an. Mungkin kalian belum ada yang lahir kali ya. Belum ya. Lalu kemudian Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya meyakini ada panggilan yang Tuhan berikan. Setelah melewati ujian yang panjang, Tuhan bawa saya masuk bergabung dengan pelayanan. Saya melayani sejak tahun 98. Keliling sekolah, kampus di Jakarta. 98 belum lahir juga? 2000-an baru lahir ya. Untuk itu Kak Alex akhirnya studi teologi. Saya ambil studi teologi waktu itu di Inggris untuk 1,5 tahun studi di sana dalam bidang misi. Dan kemudian saya kembali ke Indonesia dan sekarang melayani bersama-sama dengan teman-teman di pelayanan siswa dan mahasiswa. Oke, saya sudah menikah, istri hanya satu. Kami belum dikaruniai anak. Jadi istri saya juga sama-sama melayani Tuhan di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa juga. Oke, itu perkenalan singkat. Lebih jauh silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya, kalau mau follow IG boleh @alexnanlohi74 gitu ya. Nanti bisa lihat di situ beberapa hal juga. Saya banyak melayani juga di dalam media, jadi kalian bisa cek juga untuk pelayanan di IG, di Spotify juga ada @alexnanlohi gitu ya. Bisa cari kalau yang senang dengar podcast, mau terus bertumbuh, ya boleh sama-sama ya. Baik, siang hari ini Kak Alex dapat tema tentang watch out ya. Nah, kita mau lihat sama-sama satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita lihat Markus 14. Kalau kalian bawa kitab suci atau handphone sucimu gitu ya, tab suci, Markus 14 kita akan lihat ayat 32 sampai ayat 41. Markus 14 ayat 32 sampai ayat 41, kita baca bergantian. Kak Alex baca ayat 32, teman-teman adik-adik sekalian baca 33, kita bergantian sampai ayat yang ke-41. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan dia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes kepadanya. Dia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Dia maju sedikit, menurunkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang
Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini ayat yang jadi temanya ya. Watch out. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tertinggal satu ayat 42 Abang baca ya. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya mulai dengan pertanyaan bagi kita semua. Pengen gak sih hidup gak punya masalah? Pengen ya. Tapi sayangnya gak ada hidup yang tanpa masalah. Selama kamu hidup, maka pasti ada masalah. Saya melayani beberapa siswa yang karena punya pergumulan akhirnya macam-macam lah tingkahnya. Mulai dari cari-cari perhatian ya. Bisa kelihatan tuh yang gayanya banyak di sekolah padahal di rumah tuh kayaknya tertekan gitu ya. Di sekolah lah pelampiasannya. Ada lagi yang suka sekarang ini ya, nyayat-nyayat tangannya sendiri gitu. Ada lagi bahkan yang pernah bilang dia mau coba bunuh diri. Kalau nyayat tangan sih belum coba bunuh diri itu ya. Itu cuma dapat sensasi perasaan tengnya katanya ya. Lalu kemudian ada yang sudah coba bunuh diri. Saya ketemu ada siswa yang sudah 3 kali coba bunuh diri, gagal terus. Saya tanya sama dia, ngapain kamu coba itu? Terus dia bilangnya dengan sederhana, ya ngapain gua hidup kak? Tidak ada yang perhatiin saya. Jadi kadang-kadang kalau Kalex berpikir, kalau kamu bunuh diri pun, kamu nyisain masalah buat yang nguburin kamu. Gitu ya. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Karena itu, mari hadapi hidup yang bermasalah ini. Saya tidak mau mengkhotbahkan hidup tanpa masalah karena Alkitab kita pun tidak pernah mengajarkan itu. Kalau kamu mau hidup tanpa masalah, sebenarnya kamu tidak realistis. Karena hidup itu selalu ada masalah, ada pergumulan. Karena itu, yang realistis itu begini. Mari hadapi hidup itu, tapi hadapinya dengan apa? Atau hadapinya dengan siapa? Itu saya pikir kekuatan bagi kita di dalam kehidupan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian yang baru kita baca itu adalah pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya Yesus temukan atau Yesus alami justru di Taman Getsemani. Bayangkan ketakutannya. Mungkin kamu pikir, loh katanya dia Allah, kenapa dia takut? Tapi juga ingat, Yesus adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia punya pergumulan. Dan pergumulan dia sangat takut. Tapi sesudah Taman Getsemani, lihat ya, dia begitu berani ke salib. Yesus bukannya waktu mau disalib itu, aduh takut nih, gede banget kayunya, enggak ya. Karena itu ditanyakan di mana dia menikmati kemenangan yang sesungguhnya. Nampaknya di Taman Getsemani. Perhatikan kalimatnya, dia bahkan berdoa, jika mungkin cawan ini lalu. Tapi kalimat terakhir menarik. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi siang ini Kalex ingin kita belajar 4 hal saja. Bagaimana menghadapi pergumulan hidup. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tapi yang kita mau tahu bahwa ada Allah yang menyertai kita. Karena itu 4 hal yang saya ingin kita renungkan dari cerita Tuhan Yesus tadi. Bagaimana sih hidup secara realistis menghadapi pergumulan yang ada? Pertama, watch out. Bahasa Inggrisnya pakai istilah watch atau pakai istilah bahasa Indonesia berjaga-jagalah. Apa sih istilah ini? Maksudnya buka matamu lebar-lebar, perhatikan situasi di sekelilingmu. Itu yang Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya di ayat yang ke-38 tadi. Berjaga-jagalah. Maksudnya jangan ngantuk. Memang waktu itu konteksnya muridnya pada ngantuk ya. Tapi poin saya begini. Di dalam kehidupan kamu harus berjaga-jaga, senantiasa waspada akan apa yang terjadi di sekitarmu. Kita tidak bisa cuek. Kita tidak bisa tidak mau tahu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah.
Teman-teman, ada kalimat yang bilang begini sebenarnya ya. Ini kalimat dari pendeta Billy Graham. Dia mengatakan, Christians are called not into a playground, but Christians are called into a battleground. Jadi kalau kita lagi main game di HP itu ya, itu mode, war mode on. Senantiasa nyala bahwa ini sedang menghadapi peperangan. Ini bukan hidup biasa aja. Berjaga-jagalah. Banyak orang yang tidak berjaga-jaga, saya melihat justru dia tidak bertahan di dalam kehidupan. Orang yang pintar, titik lemahnya kadang-kadang merasa diri pintar. Itu titik lemahnya orang itu. Karena itu kalau mau ujian gak belajar. Jadi saya melihat setiap kita pasti punya kekuatan. Tapi banyak juga dari kita kekuatan itu sekaligus kelemahan. Wah, dia anaknya pintar ngomong. Tapi karena dia banyak ngomong, kata Alkitab, di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Jadi hati-hati itu yang merasa pintar ngomong. Yang diem, ternyata juga dalam diemnya bisa jadi mendem. Gitu ya. Itu yang namanya marah dingin. Marah dingin itu katanya singkatannya malanggis. Marah lama gak habis-habis. Gitu ya. Dipendem gitu ya. Lihat orangnya, diem dia. Tapi dalam hati, gak habis-habis. Ada lagi yang katanya marah panas. Marah panas itu singkatannya lamadak ceretus. Langsung marah meledak, cepat ribut, meletus. Setiap kita harus berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan kita, ingat, di dalam dunia ini, kamu menghadapi banyak pergumulan. Berjaga-jagalah. Kalimat lain, coba lihat 1 Petrus 5. Teman-teman lihat sebentar ya. Kalau ingin kita lihat 1 Petrus 5. Coba lihat ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung. Salah satu yang harus kamu alert, bahwa si iblis sedang berusaha mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kadang-kadang Alex suka mikir gini ya, kalaupun kita mengalami pergumulan, mungkin kamu bilang pergumulannya apa nih? Pornografi, hati-hati dengan komputer, hati-hati dengan laptop, hati-hati dengan gadget. Tapi sebenarnya di balik itu, ingat, sebenarnya ini peperangan rohani loh. Siapa sih yang paling pengen kamu rusak? Saya pikir iblis. Karena itu, mari aware. Ini bukan cuma pergumulan, gue laki nih, pergumulannya pornografi nih. Tapi betul-betul menyadari, ini peperangan rohani, karena itu berdoa. Saya pikir nanti itu langkah kedua yang kita pelajari dari teladan Yesus ya. Tapi hati-hati, iblis akan selalu berusaha menipu kita. Iblis itu awalnya nikmat membawa sengsara. Ikut Yesus, awalnya mungkin sengsara, tapi membawa nikmat. Saya pikir di situ yang membedakan. Hati-hati. Hati-hati kalau anak sekolah minggu diajarin ya. Kalau sekolah minggu, hari minggu, hati-hati gunakan tanganmu. Plak. Tangan kamu pakai buat apa? Nah ini hati-hati. Nabok teman gitu ya. Noel teman. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu, mulutmu. Makanya satu waktu Kak Alex pergi ke satu gereja, saya pikir itu saya dengar doa pengakuan dosa yang paling kontekstual tuh yang pernah saya dengar. Waktu itu hamba Tuhannya bilang gini ya, ini anak remaja semua. Dia bilang, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Lalu dia mulai pimpin doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau Allah kami. Kau Allah yang maha tahu. Karena itu kami datang mengaku dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena Kau Allah yang maha tahu, berarti Kau tahu apa isi laptop kami. Apa isi HP kami. Apa isi flash disk kami. Kalau itu hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu, tolong kami pulang, hapus, buang itu. Jangan cuma ngaku dosa tiap minggu di gereja, tapi sebenarnya gak ada perubahan hidup. Apa isi HP kita? Apakah cuma sekadar pornografi, game yang membuat kita lupa diri? Saya gak larang main game ya. Kadang-kadang ya orang main sekali juga ada game.
Tapi pertanyaannya jangan sampai game itu membuat kita baca Alkitab 2 menit emang ngantuk ya. Kalau main game, nonton drakor 1 malam, 2 seri, jadi gitu ya. Kadang-kadang ada masalah apa sama kita ya? Alkitab mengatakan berjaga-jagalah. Yang kedua, bagaimana menghadapi pergumulan hidup? Berdoalah. Itu kalimat Yesus tadi ya. Kita kembali ke Markus pasal 14. Di dalam ayat 38, Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Doa itu jadi satu respon wajar kita. Karena kita butuh penolong. Orang yang berdoa, orang yang sadar dia butuh pertolongan. Sebenarnya ada yang bilang doa itu sangat spontan. Misalnya mau ketabrak, ya Tuhan, langsung itu saya doa ya. Ya Tuhan, kenapa? Gue gak bisa nolong diri gue, tolong dong Tuhan gitu ya. Itu kalau dipanjangin kira-kira artinya begitu. Tapi buat kita sekarang, saya pikir bukan hanya doa, tapi juga membaca Alkitab. Makanya bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gimana hidupmu? Baca kitab suci nggak? Doa nggak? Jangan-jangan lagu kita udah ganti gitu ya? Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Ada anak remaja saya tanya gitu, kamu gimana baca Alkitabnya? Ya itulah kak masalahnya. Kalau udah itulah masalahnya udah susah belakangnya. Saya bilang kamu baca nggak? Kamu saat teduh nggak? Gimana saat teduhmu deh? Teduh kak, teduh. Teduh banget gitu ya. Gimana mau bertahan? Ingat loh kalimat Alkitab. Kadang-kadang kalian hayati apa sih? Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi. Tidak baca Alkitab berarti hidup lo gelap. Bikin status gelap hidup lo, nggak baca Alkitab. Tapi menarik juga ya, Alkitab tidak dibilang gini, firmanmu itu lampu sorot. Kadang-kadang kita pengen tahu di ujungnya apa kan? Gue balik sama siapa, anak gue berapa gitu ya. Tapi dikatakan firman Tuhan itu pelita. Pelita itu paling semeter 2 meter di depan. Ada apa lagi 2 meter ke depan? Taat dulu jalan sampai sini, kebuka lagi ke depannya. Taat lagi, baru kebuka lagi. Saya pikir firman Tuhan tidak kita baca sekali seumur hidup. Saya udah baca Alkitab kak, selesai. Tapi sesuatu yang kita baca setiap hari. Makanya waktu ditanya, gimana kalau evaluasi hidupmu berdasarkan lagu itu? Baca kitab suci, pernah kak? Doa pernah, masalah gue tiap harinya kak. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita serius. Ketika kau mau jaga hidupmu di tengah pergumulan, yang menguatkan kita apa sih? Saya pikir firman Tuhan yang memberikan kita setiap hari kekuatan rohani. Karena itu, beri waktu selalu membaca firman dan berdoa. Saya pikir itu kekuatan. Jangan gini ya. Kalau mau ulangan kayaknya rajin doa itu. Doa, baca Alkitab. Terus Tuhan gue udah baca nih. Kebangetan kalau gak berkati ulangan gue. Tuhan bilang, lu nyari gue kayak Tuhan tuh cuma kayak jimat sewaktu-waktu dibutuhkan. Enggak. Firman Tuhan adalah relasi kita dengan dia. Ya. Jadi selalu beri waktu. Coba Kak Alex tanya, apa bedanya sisa sama sisi? Sisa sama sisi. Satu pakai A, satu pakai I. Itu nenek-nenek juga tahu. Coba nih, kalau ada makanan nih. Ada makanan banyak saya makan. Makan, udah kenyang, masih ada dikit. Namanya? Sisa. Kalau sisi? Dari awal sebelum makan sisin dulu. Numpang tanya, lebih terhormat dikasih makanan sisa apa sisi? Serius. Kemarin kuah Indomie orang aja mau. Lebih terhormat. Ya bisa enak sih. Lebih terhormat dikasih makanan sisi ya. Sekarang pertanyaannya gini deh. Waktu yang kalian kasih sama Tuhan setiap hari, itu waktu sisa atau sisi? Ada siswa jawab, waktunya apa? Sisa sih. Biar semua dijawab gitu ya. Coba serius sama hidupmu. Kalau kamu terbiasa, kenapa? Kita sebenarnya gini loh, kita akan sisihkan waktu kalau itu kita anggap penting. Sekolah penting gak? Disuruh masuk jam lu bilang gak penting, tapi lu datang jam 7 disuruh masuk jam 7 datang. Ya ujian ya. Kalau gak penting datang jam 11 dong. Masuk gitu ya. Ya. Masa depan jaga gerbang. Bukannya Kak Alex ngerendahin, enggak ya. Poin saya adalah, ya kamu gak serius ya. Nah pertanyaan saya waktu itu,
Pembimbing rohani saya nanya gini, Lex, buat lo baca Alkitab itu serius nggak? Penting nggak? Penting sih bang. Kalau gitu kapan lu baca? Mesti sisihin waktu ya? Iya. Makanya sampai hari ini saya terbiasa bangun pagi. Saya memang pakai range. Saya akan saat teduh sekitar jam asik banget tuh kayak di belakang ya. Kalian ikutan nonton dong. Oh, masa kamu doang yang nonton? Bentar ya, kita lagi denger firman. Nggak lama lagi kok, ya. Kalau nggak, kalian ikutan di situ nonton ya. Ya, taruh dulu ya. Makin kamu belajar hargai firman, hidupmu juga akan makin menikmati firman. Tapi kalau kamu nggak hargai juga, siapa yang bisa menghargai? Kamu nggak bisa kontrol hidup orang lain. Kamu hanya bisa kontrol hidupmu sendiri. Jadi akhirnya saya jadi sadar gitu ya. Kalau betul-betul saya mau dibimbing Tuhan, saya butuh kekuatan, saya butuh firman setiap hari. Saya bangun pagi antara jam 6 sampai jam 7. Ya kalian udah sekolah kali ya. Kalau kan kami yang kerja pulangnya malam, itu baca Alkitabnya, saya punya range setiap hari seperti itu. Saya lagi bersama beberapa teman, yuk baca Alkitab setahun yuk. Karena sedih juga ya, Alkitab katanya firman Tuhan, surat cinta dari Tuhan, tapi jarang dibaca. Satu waktu Alex pergi ke sekolah Kristen. Ini sekolah Kristen, 95% Kristen di situ. Saya nanya waktu kebaktian, 200 anak. Siapa yang pernah baca Alkitab sekali habis, dari Kejadian sampai Wahyu? Saya pikir, waduh, ternyata. Saya nanya ini dulu, siapa yang dari kecil Kristen? Wah, 85% angkat tangan, dari kecil Kristen. Begitu lahir Matius, Markus, Marta gitu ya. Terus kalian nanya, siapa? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah baca Alkitab sekali habis, dari Kejadian sampai Wahyu? Pelan-pelan tuh turun. Set. Puji Tuhan masih ada 3 loh. Ya, saya waktu itu 3 orang masih. Saya pikir orang Kristen gak terlalu serius sama Alkitabnya ya. Karena memang anak orang Kristen pulang sekolah dari kecil kita ngeles ini, ngeles itu ya. Saudara sepupu kita pulang sekolah ngaji. Mereka punya target anaknya selesai ngaji kelas 3 SMP. Hatam itu selesai baca Quran, selesai 3 SMP. Saya kalau ngomong sama orang tua Kristen, saya bilang kadang-kadang anak kita baca Alkitab, jangan terlalu banyak baca Alkitab, gila kau nanti nak. Gitu. Ada juga gitu ya, orang tua gitu ya. Yang Batak lagi, apa kau baca-baca Alkitab, dibelon kau nanti gitu ya. Jadi ini jadi pergumulan. Orang tua Kristen gak terlalu bangga anaknya selesai baca Alkitab gitu ya. Oke, sudah berapa tuh? 2 ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, cari teman. Cari komunitas. Itu yang saya lihat Tuhan Yesus. Kenapa dia ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes gitu ya, bersama-sama dengan dia. Teman-teman, kita bukan single fighter. Kamu bukan hidup seorang diri. Belajarlah membutuhkan orang lain. Kadang-kadang kan begini ya, kita merasa orang lain itu nyusahin hidup kita. Tapi juga tanpa kita sadari mungkin kita sedang nyusahin hidup orang lain. Ya udahlah, mendingan sama-sama saling nyusahin gitu ya. Tapi sama-sama bertumbuh. Makanya saling berdoa. Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan, orang menajamkan sesamanya. Jadi saya harap kita serius dengan persekutuan kita. Belajarlah terbuka sharing ya. Belajar untuk punya kelompok yang bisa mendoakan. Saya bersyukur sampai hari ini teman-teman kami Rokris. Saya Rokrisnya dulu di daerah SMA Negeri 1 Makassar. Tapi kami sampai hari ini masih punya grup Rokris dan masih saling mendoakan lah. Tiap hari ada yang misalnya sharing pokok doa, ada yang sharing renungan setiap pagi. Saya pikir salah satu masa yang paling indah yang saya nikmati adalah waktu saya ada di Rokris. Dan itu adalah saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada saya di dalam iman. Terakhir yang keempat. Perhatikan ayat 36. Yuk teman-teman baca lagi ayat 36 tadi ya. Markus 14 ayat yang ke-36. 1, 2, iya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Teman-teman, di dalam hidup you need to have a clear purpose of life. Apa tujuan Yesus? Menggenapkan rencana Allah. Bukan apa yang ku kehendaki. Sebenarnya kalau kita lihat di situ kayak Yesus mau nyerah ya. Tuhan, kalau bisa nggak usah lewat salib deh. Bisa nggak sih menyelamatkan manusia tanpa lewat salib?
Makanya dia berkata, Tuhan jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalimat berikutnya, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Kamu bisa bertahan dalam hidup kalau kamu punya clear purpose. Your life is only to please God. That is your only goal in life. Jadi kita akan terus menghadapi pergumulan. Alex sangat yakin tidak ada hidup tanpa pergumulan. Tapi Tuhan memberikan 4 hal ini buat kita. Berjaga-jaga, aware, berdoa. Nah ini jadi menarik ya. Berjaga-jaga seolah-olah memang ini bagian kita. Tapi berdoa seolah-olah ini kita serahkan kepada Tuhan. Memang selalu kayak koin punya 2 sisi. Ada bagian kita, ada bagian Allah. Yang ketiga, kamu butuh komunitas. Dan yang keempat, ingat selalu tujuan hidupmu. Kalau ada yang masih mikir-mikir, aduh mau bunuh diri, lalu ingat, apa tujuan Tuhan buat saya? Ada nggak sih dari kita yang Tuhan ciptakan kebetulan? Kekristenan nggak kenal kebetulan loh. Saya mikir gitu ya, ada nggak begitu kita lahir terus Tuhan kaget, ih kok ada? Kalau begitu, kalau semua kita lahir Tuhan tahu, maka perhatikan, pasti Tuhan punya rencana. Makanya keindahan hidup bukan mencapai apa, tapi kamu sedang berjalan bersama siapa. Saya studi di Inggris, saya banyak juga pelayanan ke luar negeri waktu itu. Waktu di Inggris saya diundang ke beberapa tempat. Dulunya saya bangga gitu ya, wah asik gitu ya. Tapi akhirnya saya mikir gini, kalau cuman yang dibanggakan pernah kemana, bukan itu kebanggaan sejati. Makin lama saya belajar melihat, yang paling nikmat, yang paling indah waktu kita hidup menggenapkan rencana Tuhan. Mungkin kamu seumur-umur gak pernah kemana-mana. Yesus tuh gak pernah kemana-mana loh. Ada gak yang tag Yesus pernah datang kunjungi Indonesia gitu, khotbah kepada Pithecanthropus, Homo soloensis gitu, gak ada ya. Iya loh. Yesus bahagia gak? Kira-kira menurut kalian Yesus bahagia gak hidupnya? Oh bahagia loh. Sampai dia bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa yang dia berikan bagiku. Dan waktu lihat di kayu salib, ada kalimat yang menarik tuh. Sudah selesai. Saya ke Alex pernah lihat ada teman bikin status ya, biasa akhir tahun gitu ya. 60 negara yang harus aku kunjungi. Wah, jadi dia tik. Nah, kemarin tuh nambah listnya. Jadi tik-tik gitu ya, masih ada sekitar 30 negara dia belum datangi. Terus saya pikir apa kebahagiaan ya, waktu dia sudah selesai gitu. Yesus tuh gak pernah loh kemana-mana. Yesus tuh gak punya paspor. Belum ada paspor ya. Kan Yesus tuh cuma jalan dari Galilea, Yerusalem, Galilea, Yerusalem gitu doang Alkitab nyatetnya. Tapi dia puas hidupnya dan selesai tugasnya. Dia mengatakan apa? Sudah selesai. Keindahan hidup itu bukan pergi kemana kok. Tapi kalau kamu hidup dalam rencananya Tuhan. Nah saya harap melalui firman Tuhan hari ini, adik-adikku, saya nggak tahu pergumulanmu apa ya. Apakah kamu punya pergumulan keluarga yang berat? Mungkin kamu kelihatan tertawa tertiwi, tapi mungkin dalam hatimu begitu kosong. Kemarin Kak Alex ketemu satu teman. Nanti kalian cek lah ya di IG saya. Abang ini, Koko ini, saya ketemu waktu dia SMA kelas 2 dalam satu retret. Maaf ya saya bocorin ceritanya, dia sebenarnya lagi mau nulis buku gitu ya. Saya ketemu SMA kelas 2, dia salah satu survivor yang hidup di dalam peristiwa tsunami Aceh. Dia punya papa, mama dokter. Dia 3 bersaudara, laki-laki semua, dia paling tua. Adiknya 2 laki-laki. Tsunami Aceh merenggut semua keluarganya. Papa meninggal, mama meninggal, 2 adiknya juga. Kayaknya gak ketemu mayatnya. Karena keseret tsunami, cari tidak ada. Dikirim dari Aceh, sekolah ke Jakarta. Kak Alex ketemu dia dalam satu retret sekolah. Dan saya bersyukur dia kenal Tuhan. Papanya dulu ternyata ketua majelis di gereja itu. Dan sejak itulah perjalanan dia yang begitu indah dengan Tuhan. Tapi juga banyak hal yang sangat menyedihkan. Kemarin setelah 5 tahun kami gak ketemu, saya ketemu dia lagi. Dan saya pikir luar biasa. Dia baru selesai spesialis anak, dokter spesialis anak dari UGM. Dan yang bagi saya tambah ini lagi, saya nggak tulis di IG saya ya. Kalau mau lihat tuh kayak koko-koko Korea lah ya. Tapi udah punya pacar. Si adikku ini namanya Vici. Koko Vici ini
Tercatat lah. Saya kaget juga, dia cerita kemarin, saya cari di websitenya UGM. Dia tercatat sebagai selama dibukanya spesialis anak di UGM, dialah IP tertinggi yang pernah ada. Saya bilang, berapa IP kamu semuanya total? 3,96 Kak. Hah? 3,96. Saya bilang, ada B-nya dong. Enggak sih Kak, A semua, 2 A minus. Jadi ternyata dia yang maju ke depan mewakili angkatannya ketemu rektor untuk penyerahan ini ya. Dan kemudian kemarin dia banyak cerita. Dia bilang, Kak, saya pengen bukukan pengalaman saya, supaya banyak orang-orang yang mungkin merasa hidupnya kurang beruntung, harusnya punya motivasi yang besar. Saya pikir, apa sih kekuatanmu? Saya lihat karena dia selalu ceritanya gitu. Iya Kak, waktu itu saya bingung mau kuliah apa. Lalu saya berdoa. Saya bingung waktu itu mau bagaimana. Lalu saya berdoa. Saya bingung, saya berdoa. Saya pikir, wow, ada Tuhan di hidup dia. Dan itu cukup. Dia bilang, saya bergumul dengan berdamai dengan masa lalu. Karena bayangkan ya, tiba-tiba 4 anggota keluarga meninggal di hari yang sama. Jadi kemarin waktu ketemu dia dari UGM sekarang ke Jakarta. Dan dia ternyata selesai program 2 course. Jadi dia dapat spesialis anak dan dapat master juga. Dan dia IPK tertinggi sepanjang sejarah dan lulus paling cepat. Jadi saya bilang, kamu tuh pinternya gila ya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi kemudian dia bilang gitu ya, saya tanya, kamu mau kemana? Nah ini ternyata buat kalian yang senang dokter-dokteran gitu ya. Dia bilang, saya sempat pikir pergi ke daerah. Nah ternyata dokter spesialis kalau ke daerah itu tempat mereka cari duit. Nabung banyak karena di daerah pasti kamu sangat dihargai. Nah dia memilih masuk kota Jakarta yang sudah banyak spesialis anak. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, dosen saya bilang begini, kalau kamu mau berguna bagi banyak orang, mungkin bukan di daerah. Karena daerah itu tanda kutip tempat cari duit. Kamu di Jakarta, masuk rumah sakit besar, di situ kamu ambil subspesialis lagi, ambil penelitian yang bagus. Karena anak ini punya beban jadi dosen, karena pintar ya. Tapi juga kemudian dia bilang, saya rindu bisa ngajar. Nah beberapa tahun yang lalu waktu dia masih SMA aja, dia udah keliling gereja, diundang memberikan kesaksian setelah tsunami Aceh. Karena cuma dia yang survive. Ya saya sih berharap kalian kan tidak ada yang sampai segitu banget ya kisah hidupnya ya. Apa yang diambil? Apa, oh ya pacar gitu kalian. Atau ya yang hilang adalah hilang drama Korea yang itu kehapus misalnya gitu ya. Tapi setiap kita punya pergumulan, tapi ingat ada Tuhan ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu, pergumulan Yesus yang begitu dalam. Melaluinya kami belajar apa yang menjadi kemenangan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Kau mengatakan pada murid-murid-Mu, bagi kami juga berjaga-jagalah. Berdoalah. Engkau pun membutuhkan sahabat-sahabat. Kami pun butuh komunitas, kami tidak bisa berjalan sendiri. Dan biarlah kami punya tujuan yang jelas, seperti Engkau. Tujuan-Mu adalah untuk menggenapkan rencana Allah. Tuhan, jangan biarkan kami punya cita-cita yang begitu egois bagi diri kami. Tapi benar-benar sejak masa muda, hidup kami taruhkan di dalam tangan-Mu. Hamba bersyukur boleh share kepada adik-adikku. Kalau ada yang punya pergumulan yang berat, yang mungkin saat ini merasa sulit sekali percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ada yang mungkin takut masa depan, tidak tahu akan kuliah kemana, tidak tahu akan tembus di mana. Mungkin juga bingung dengan banyak pergumulan di dalam kehidupan. Tapi hari ini biarlah firman-Mu menjawab keraguan kami. Kami berjaga-jaga berdoa, berkomunitas, dan fokus kepada tujuan Allah. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.